Assalamualaikum sahabat sirah Islam. Kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masuk Islam dan perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, nama aslinya adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Fihri Al-Qurashi. Beliau berasal dari suku Quraisy, yang juga merupakan suku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahir pada tahun 583 Masehi di Makkah. Ia tumbuh besar dalam lingkungan suku yang memiliki kekuasaan besar di Makkah. Namun, walaupun berada di bawah pengaruh suku Quraisy yang sangat keras menentang Islam, Abu Ubaidah dikenal sebagai pribadi yang lembut, berintegritas, dan memiliki hati yang tulus. Abu Ubaidah masuk Islam pada tahun pertama dakwah Islam. Tidak lama setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk agama Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki peran penting dalam memperkenalkan Islam kepada para tokoh Quraisy yang dikenal memiliki karakter baik. Setelah mendengar tentang ajaran Islam, Abu Ubaidah tidak ragil untuk menerimanya. Keislamannya membuatnya tergolong sebagai salah satu as-sabiqun al-awwalun, yaitu golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Keberanian Abu Ubaidah dalam menerima Islam sejak awal dakwah menjadi bukti kekuatan imannya. Ia tidak terpengaruh oleh tekanan keluarganya maupun kaum Quraisy yang sangat keras dalam menentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di tengah kekerasan dan penganiayaan terhadap umat Islam di Makkah, Abu Ubaidah tetap teguh dalam imannya. Peran Abu Ubaidah dalam perang-perang Islam. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah salah satu panglima besar dalam sejarah Islam. Dia memiliki peran penting dalam berbagai peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa perang yang melibatkan Abu Ubaidah adalah Perang Badar pada tahun 624 Masehi. Perang Badar adalah konfrontasi besar pertama antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Abu Ubaidah menunjukkan keberanian luar biasa dalam pertempuran ini. Satu peristiwa yang terkenal dalam Perang Badar ketika Abu Ubaidah harus menghadapi ayahnya sendiri, Abdullah bin Al-Jarrah, yang berada di pihak Quraisy. Meskipun penuh dengan rasa dilema dan emosional, Abu Ubaidah tetap teguh pada pendiriannya, membela Islam dan tidak membiarkan ikatan darah mengoyahkan keyakinannya dalam pertempuran tersebut. Abu Ubaidah terpaksa membunuh ayahnya demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Peristiwa ini menggambarkan kesetiaan dan pengorbanan Abu Ubaidah kepada agamanya, meletakkan keimanannya di atas segala hubungan duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ayat yang merujuk pada tindakan Abu Ubaidah. Engkau tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 22. Kemudian Perang Uhud. Dalam Perang Uhud pada tahun 625 Masehi, Abu Ubaidah kembali menunjukkan kepahlawanannya. Setelah pasukan muslim mulai mundur karena serangan balik dari pasukan Quraisy, Abu Ubaidah tetap setia menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat genting. Ketika Rasulullah terluka parah akibat dihantam oleh batu dan logam hingga gigi beliau patah, Abu Ubaidah bergegas untuk menolong. Dengan penuh hati-hati, Abu Ubaidah menggunakan giginya sendiri untuk mencabut serpihan logam yang tertancap di pipi Rasulullah. Sikap ini tidak hanya menunjukkan keberanian, tetapi juga kasih sayang yang mendalam terhadap Rasulullah. Perang Khandaq. Dalam Perang Khandaq pada tahun 627 Masehi, Abu Ubaidah kembali tampil sebagai salah satu komandan. Saat itu, kaum Quraisy dan sekutu mereka mengepung Madinah. Kaum muslimin, yang saat itu jauh lebih sedikit jumlahnya, membangun parit di sekitar Madinah sebagai strategi pertahanan. Abu Ubaidah berperan aktif dalam mempertahankan posisi kaum muslimin dan berhasil menahan serangan musuh. Ekspedisi ke Syam Levant. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 632 Masehi, Abu Ubaidah tetap memegang peranan penting dalam militer Islam. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, ia diangkat menjadi komandan pasukan muslim. Dalam ekspedisi ke Syam, Abu Ubaidah berhasil memimpin pasukan muslim dalam beberapa pertempuran penting melawan Kekaisaran Bizantium, termasuk pertempuran Yarmuk pada tahun 636 Masehi. Kemenangan dalam pertempuran ini membuka jalan bagi penakluk besar di wilayah Syam dan menjadikannya salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah militer Islam. Sifat dan karakter Abu Ubaidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang Abu Ubaidah, setiap umat memiliki orang kepercayaannya, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadis riwayat Bukhari. Abu Ubaidah dikenal dengan sifatnya yang rendah hati, amanah, dan berani. Meskipun memiliki kedudukan tinggi di kalangan sahabat dan pernah menjadi komandan besar, ia tidak pernah sombong.
atau merasa lebih dari orang lain. Salah satu contoh yang mencerminkan kerendahan hati Abu Ubaidah adalah ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Umar pernah menyatakan bahwa jika Abu Ubaidah masih hidup, ia akan menunjuknya sebagai penerusnya. Wafatnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pada tahun 639 Masehi, saat terjadi wabah penyakit di wilayah Syam yang dikenal sebagai Ta'un Amwas. Ketika wabah melanda pasukannya, Abu Ubaidah tetap tinggal bersama mereka dan menolak untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan agar ia meninggalkan daerah tersebut demi menyelamatkannya, ia wafat dalam keadaan mulia, tetap menjaga pasukannya hingga akhir hayatnya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah merupakan salah satu sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk dalam 10 sahabat yang dijanjikan surga. Al-Asyrah Al-Mubasyaran. Keberaniannya, kesetiaannya, dan pengorbanannya bagi Islam menjadikannya salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah umat Islam. Kesimpulan kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah teladan tentang keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan demi membela kebenaran. Dari keislamannya di awal-awal dakwah hingga kontribusinya dalam perang-perang penting bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Ubaidah telah menorehkan sejarah gemilang dalam perjuangan Islam. Perjalanan hidupnya mengajarkan kita tentang pentingnya menempatkan keimanan di atas segala-galanya, termasuk keluarga dan kedudukan duniawi. Dengan demikian, meskipun Abu Ubaidah memainkan peran besar dalam penaklukan awal Syam, pertempuran dan ekspansi terus berlanjut di bawah komandan-komandan muslim lainnya setelah wafat beliau. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.